Kita akan kembali membahas risalah Khulasah Ta'zimil Ilmi, yaitu ringkasan memuliakan ilmu yang ditulis oleh Syekh bin Saleh Abdullah Al-Utsaimin. Dan kita pada poin yang terakhir, yaitu poin ke-19. Dan masih ada poin lagi, poin yang ke-20. Maka seluruh risalah yang ada di kitab ini telah selesai. Al-Maq'ad At-Tasi' Asyar, prinsip yang ke-19. Syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaih, yaitu syaghaful qalbi, tercurahnya hati, bil ilmi, wa ghalabatuhu alaih, dan hati itu terkalahkan dengan ilmu. Fasidqut talabi lahu yujabu mahabbatuhu, jujurnya di dalam mencari ilmu memberikan keharusan cinta kepada ilmu. Wa ta'alluqal qalbi bihi, dan bergantungnya hati terhadap ilmu. Wala yanalul 'abdi darajatal ilmi, dan seorang hamba tidak akan mendapatkan derajat ilmu hatta takuna lizzatahu al-kubra fihi, sampai dia menjadikan kelezatan yang terbesar dalam dirinya atau dalam hidupnya, yaitu dalam perkara ilmu. Jadi kalau dia belum bisa seperti ini, artinya dia tidak akan mendapatkan derajat ilmu. Wa innama tunalu lizatal ilmi bi thalathati umurin, dan sesungguhnya diraih kelezatan ilmu dengan 3 perkara. Jadi kalau orang atau talabul ilmi ingin mendapatkan lezatnya ilmu, harus dengan 3 perkara ini. Kalau tidak, maka dia tidak merasakan lezatnya ilmu. Yang pertama, badzalul wus'i wal juhdi, yaitu dia memang ada upaya yang luar biasa. Badzalul wus'i, mencurahkan segala kemampuan, wal juhdi, dan kesungguhan. Jadi memang harus demikian, mencurahkan kemampuan dan kesungguhan. Sehingga ya terkenal ya, ada sebuah ucapan, lan tanalal ilm birahatil jasad, tidak akan mendapatkan ilmu dengan fisik yang nyaman. Maksudnya mencurahkan dengan segala daya dan upaya. Wathaniha, sedangkan yang keduanya adalah sidqut talab. Jadi dia jujur di dalam mencari ilmu. Ya, ilmu di sini ya ilmu akidah, ilmu tauhid, ya, fikih, dan ilmu-ilmu yang ada dalam agama, ilmu syar'i yang benar dengan pemahaman para sahabat. Jujur. Ini. Jadi yang kedua adalah jujur di dalam mencari. Yang ketiga, wathalithuha, sedangkan yang ketiga adalah sihatun niyah wal ikhlas. Niatnya itu benar serta ikhlas. Jadi memang dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mencari ilmu. Ya, dalam rangka
mengangkat kebodohan dari dirinya. Ikhlas, bukan karena yang lain. Ya, karena memang ilmu itu akan berdampak. Seperti misalnya mendapatkan jah, kedudukan, atau akan mendapatkan riasah, ketokohan. Itu sudah jelas ya, sudah jelas pasti ya. Makanya tangga yang paling pintas untuk menuju kemuliaan, kedudukan adalah ilmu. Nah, maka di sini menjadi syarat yang ketiga harus ikhlas, sehingga dia akan merasakan lezatnya ilmu. Misalnya dia mendapatkan kedudukan ataupun riasah, itu bukan niat dia, bukan tujuan dia. Itu hanyalah bisyarah, berita gembira. Ini 3 perkara seseorang akan mendapatkan lezatnya ilmu. Yang pertama, mencurahkan seluruh daya dan upaya. Yang kedua, jujurnya di dalam mencari. Yang ketiga, benarnya niat dan ikhlas. Fala tatimmu hadhil umur ats-tsalaats, dan 3 perkara ini tidak akan sempurna illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalbi. Tidak mungkin bisa teraih 3 perkara ini kecuali dia harus menolak apa yang mengganggu hatinya. Jadi memang ini yang harus diperjuangkan, yaitu menolak apa yang menyibukkan hatinya. Makanya Syekh Muqbil pernah mengatakan, jadi talabul ilmi ya memang harus kuat ya dengan kefakiran. Walaupun mungkin di Mekah, di Madinah yang banyak rezekinya, tapi tatkala jadi talabul ilmi juga harus sabar. Sama aja ya, dengan model yang berbeda. Ya, karena dia terbatasi waktu-waktunya untuk mendalami ilmu. Walaupun mungkin zahirnya ya lebih nyaman dan sebagainya. Tapi secara hakikatnya tetap enggak sama antara mereka yang bukan talabul ilmi dengan yang talabul ilmi. Memang talabul ilmi demikian dari zaman ke zaman. Makanya mohon kepada Allah tatkala kita jadi talabul ilmi dijaga oleh Allah SWT. Karena memang kita ya menjadikan diri-diri kita sebagai orang yang dengan ikhlas mempelajari apa yang Allah turunkan dari ilmunya. Maka harus menolak hal-hal yang menyibukkan hatinya. Inna lidzatal ilmi fawqa lidzatas sultan. Sesungguhnya tatkala dia sudah merasakan lezatnya ilmu, sebenarnya lezatnya ilmu itu lebih lezat daripada lezatnya raja. Ya, lezatnya raja atau penguasa ya. Bisa sultan, bisa yang lainnya yang semisal dengan itu. Wal hukmul lati tattala'a alaihi nufusun katsirah. Jadi lebih lezat daripada lezat sultan. Yang jiwa itu pingin tahu lebih banyak tentang ilmu. Jadi memang ilmu itu pasti dicari, dikaji ya. Pasti itu. Wa tubadzalu li ajli amwalin wafirah. Jadi kelezatan ilmu di atas kelezatan sultan. Yang kelezatan ini banyak orang menginginkannya. Jadi secara umum orang memang berburu kelezatan. Wa tubadzalu li ajli amwalin wafirah, dan untuk mendapatkan kelezatan ini dia mau mencurahkan harta yang banyak. Wa tusfaqu dima'un ghazirah, dan sampai menumpahkan darah yang banyak. Jadi peperangan-peperangan yang terjadi intinya ya rebutan ini, rebutan kenikmatan gitu. Apakah alasannya wilayah atau alasannya harta atau alasannya kekuasaan, tapi intinya adalah berburu kelezatan. Sedangkan lezatnya mencari ilmu di atas kelezatan itu semuanya.
Walihada kanat al-muluk tatawaqqu ila lidzatil ilmi. Maka dari itu para raja-raja di sini disebutkan ya merasa butuh, merasa ingin ya untuk merasakan lezatnya ilmu. Jadi hati mereka ada kekosongan memang ya. Jadi di balik kehidupan yang sebagaimana yang kita lihat yang hingar-bingar tersebut, ternyata tatkala dia tidak memiliki ilmu, di dalam dirinya ada kekosongan. Ingin merasakan lezatnya ilmu. Wa tuhissu faqdaha. Tatkala dia tidak memiliki ilmu, maka dia merasa adanya kekosongan, kerinduan terhadap hilangnya ilmu dari dirinya. Dia tidak memiliki ilmu ya. Wa tutlabu takhsilaha, sehingga dia berusaha untuk mendapatkannya. Kili Abi Ja'far Al-Mansur, pernah ditanyakan kepada Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Khalifah Al-Abasi Al-Masyhur. Siapakah dia? Abu Ja'far Al-Mansur, dia adalah seorang raja dari Abbasiyah yang sangat terkenal. Pernah ditanyakan kepada dia. Alladzi kanat mamalikuhu tamla'u syarqi wal maghrib. Di sini dijelaskan sebagai contoh kekuasaan dia itu memenuhi timur dan baratnya. Kemudian ditanyakan hal baqiya minal ladzat ad-dunya syai'un lam tanaluhu. Ditanyakan kepadanya apakah masih ada kelezatan dunia duduk di kursi kerajaannya ya. Di kursi kerajaannya ya. Dia menjawab, baqitu khaslah, masih ada satu yang belum aku rasakan dari kenikmatan dunia. Yaitu apa? An aquda ala mistabah. Yaitu aku duduk di atas mimbar. Ya, di atas meja taklim, meja pengajaran. Wa hauli ashabul hadis, sedangkan di sekitarku adalah para thalabul ilmi, orang yang mencari ilmu. Ada di zaman dulu yang paling dicari adalah ilmu hadis, maka disebutkan dan di sekitarku adalah para pencari ilmu hadis. Maksudnya adalah para penuntut ilmu. Fayaqul al-mustamli, ya, kemudian ya, dikatakan orang yang minta diajari ilmu tadi, man dzakarta rahimakallah, yaitu dari orang yang engkau ajari kemudian mengucapkan rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau dengan sebab engkau telah mengajari ilmu. Makanya tatkala ada orang yang mengajari ilmu biasanya ada tambahan kata-kata hafizullah taala ya, untuk kelas ya, di zaman kita, di keadaan kita ya, tambahi kata-kata sebagai bentuk doa. Yang ini tidak diberikan pada yang lainnya, tapi diberikan kepada mereka yang mengajarkan ilmu. Yakni fayaqul, yaitu maksudnya di sini penjelasannya ya, orang yang ngajar tadi ada sana fulan qala ada sana fulan wa yasuqul hadits al-musnada, itu mengajarkan ilmu. Ada sana fulan, sebutkan hadis secara sanad. Nah, ini maksudnya kenikmatan yang belum diraih adalah mengajari ilmu, duduk di mimbar ilmu. Famata umiral qalb bilidzatil ilmi saqata lidzatil adat. Maka tatkala hati itu sudah dipenuhi dengan kenikmatan ilmu, maka kelezatan-kelezatan yang lainnya hilang. Makanya yang jadi permasalahan adalah perjuangan sampai kepada kelezatan ilmu, sehingga dia bisa menang tatkala menghadapi godaan. Jadi tatkala dia kuat menghadapi godaan itu, maka dia akan mendapatkan kenikmatan nikmat, yaitu kenikmatan ilmu. Ya, maka di sini ya, tatkala dia sudah merasakan lezatnya ilmu, maka lezatnya hal-hal yang biasa diraih oleh manusia itu hilang. Ya, seperti biasanya ya syahwat begitu ya, atau kelezatan-kelezatan yang lainnya, makanan, tempat tinggal, kendaraan begitu. Nah, itu bisa hilang, pakaian. Tatkala dia telah sampai kepada lezatnya ilmu. Bal tastahil al-alam lidzatan bihadhil lidzah. Maka rasa sakit
Kadang manusia ya ada sakit, ya ada sakit. Istilah di zaman sekarang ini istilahnya luka, ada luka begitu. Ada luka, luka masa kecil, luka masa remaja, luka tatkala sudah tua begitu. Jadi menurut penelitian justru orang yang banyak mengalami ketakutan adalah orang-orang yang sudah tua. Karena teman yang paling banyak tatkala kecil, tatkala tua semuanya hilang. Maka ketakutan itu akan datang. Menurut penelitian justru pada orang-orang yang sudah tua. Maka tatkala dia sudah merasakan lezatnya ilmu, maka ketakutan-ketakutan ini, sakit-sakit ini akan hilang. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada maq'ad tasi' asyar. Insyaallah pada pertemuan datang kita selesaikan pada maq'ad al-ishrun, yaitu ya menjaga waktu. Tapi insyaallah kita cukupkan. Ini tinggal sedikit sekali tapi tidak apa-apa, kita cukupkan kita pada waktu yang lain, sehingga alhamdulillah nanti tinggal 1 poin, berarti kita telah selesai membaca dari poin pertama sampai poin yang terakhir, yaitu 20. Adapun hari ini baru poin ke-19. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هي